Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Denny Majid di channelnya, masih di Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, di pagi kali ini saya lagi ada waktu luang. Buat teman-teman, saya mohon maaf ya, saya udah beberapa hari ini sudah ada hampir 2 minggu ya teman-teman tidak membuat video karena ada sesuatu hal ya teman-teman. Dan juga saya juga ada sedikit, bukannya saya kambuh atau lagi kambuh asam lambungnya, bukan ya teman-teman, ada yang lain, penyakit lain dengan saya. Ini saya di sini juga mau menjudulkan masalah cemas tingkat tinggi ya teman-teman. Kecemasan, kita itu selalu cemas. Oke teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah men-subscribe juga di video saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya dan disembuhkan, dan juga diberi kemudahan ya teman-teman. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan semoga jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya, di video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke season awalnya. Saya itu sudah 2 minggu ini tidak membuat video dikarenakan saya itu ada ya terserang penyakit lain ya teman-teman, bukan dari asam lambung. Saya itu terkena kemarin itu jenis kolesterol tinggi ya teman-teman. Awalnya juga tadinya saya mengira itu dari dampak atau dari sensasi asam lambung, tadinya pusing-pusing sedikit saya nggak pikirin dan saya anggap biasa lah teman-teman, udah nggak ini teman-teman. Dan selang seminggu, masih terasa terus seminggu sampai 2 minggu ya teman-teman. Itu seminggu, menjelang seminggu saya udah kasih obat-obat ya, sebenarnya obat-obat sakit kepala lah, obat sakit kepala sebelah, obat migrain. Itu udah 2 minggu pun masih nggak kunjung sembuh. Akhirnya ya daripada saya berpikir yang lain, akhirnya nggak salahnya saya bawa ke cek langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Akhirnya ya terjadilah saya dicek di sana, di tes semuanya, ternyata saya berkolesterol tinggi di atas 300 ya teman-teman, itu melebihi ya, sedangkan normalnya itu 200. Dan itu saya minum obat selama 1 minggu dan 3 minggu kemudian saya alhamdulillah berangsur-angsur membaik sampai saat ini ya teman-teman, yang teman-teman lihat sekarang. Oke teman-teman, kita lupakan saja masalah itu hanya selingan aja ya teman-teman. Ini saya mengajak teman-teman semoga jangan terlalu cemas dalam penyakit ini, karena kita was-was, cemas itu memang ada dalam kita yang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Kecemasan itu memang terlalu tinggi ya teman-teman. Jangan kata teman-teman, saya pun dulu juga seperti itu, sering cemas, sering takut, sering was-was. Itu yang ada di dalam pikiran kita, apalagi kita belum tahu cara-caranya, kita belum tahu memahami, kita belum tahu cara mengatasinya. Itu kita selalu dirundung dengan kecemasan, ketakutan, was-was. Itu yang saya alami seperti dulu. Makanya dari itu teman-teman, kita harus pelajari, dan kita jangan terlalu takut, cemas, jangan was-was, jangan terlalu takut ya teman-teman, atau kita biasa aja teman-teman. Biasanya bagaimana kita harus tahu ini adalah dampak. Memang dampaknya ini memang terlalu tinggi ya teman-teman buat kita yang mengalami penyakit asam lambung. Saya juga pun dulu kayak gitu. Kita itu
semuanya serba ketakutan, takut jatuh, takut pingsan, takut mati, takut kenapa-napa, takut wah pokoknya semuanya yang kita ingin beraktivitas pun kita takut ya teman-teman. Selang berbulan-bulan, bertahun-tahun saya gitu itu mengalami rasa ketakutan, kecemasan, dan juga was-was selalu ya teman-teman. Jangan kata kita mau beraktivitas atau mau bepergian, kita keluar rumah aja itu kita berpikirnya selalu takut, selalu cemas, selalu panik, selalu was-was yang ada dalam pikiran kita. Bagaimana cara mengatasinya itu ya kita dari diri kita itu ya teman-teman. Kita kecemasan itu memang ada di jiwa kita, di badan kita ya teman-teman. Tapi sebelum kita terkena penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, kecemasan kita itu normal, standar ya teman-teman. Kita punya rasa cemas memang dari dahulu sebelum kita terkena penyakit asam lambung. Dan setelah kita terkena penyakit asam lambung ini, jadi kecemasan kita itu meninggi, memuncak ya teman-teman. Kenapa memuncak? Karena kita selalu ketakutan dengan penyakit ini, takut mati, takut jatuh, takut pingsan. Itu yang kita rasain, itu yang kecemasan kita itu yang sangat tinggi ya. Bagaimana cara menurunkan kecemasannya supaya normal lagi ya? Kita harus menjaga pikiran kita. Pikiran kita jaga ya teman-teman. Dan kita harus jangan takut, bukannya kita harus mempunyai sikap kita harus kita harus mempunyai sifat yang berani. Kita harus jaga pikiran kita bahwa kita ini tidak apa-apa. Kita tanamkan dalam diri kita ya teman-teman, supaya kita standarkan rasa kecemasan kita supaya tidak tinggi. Memang saya katakan kita itu tidak apa-apa, kita nggak bakalan jatuh, kita nggak bakalan pingsan. Yang penting kita udah makan, udah minum, sudah sehat, kita nggak bakalan apa. Memang kalau yang namanya kecemasan itu selalu hadir menyolek-nyolek di diri kita ya teman-teman. Walaupun kita sudah di ambang 90% pembaikan, sudah kesembuhan, tetap ada yang namanya ya rasa cemas itu masih naik terus, rasa ketakutan masih ada juga ya teman-teman. Apalagi yang namanya pusing, oleng, keliangan itu, yang namanya pusing keliang itu memang paling lama ya teman-teman, yang membuat kita jadi cemas. Dari oleng keliangan itu kita jadi pikiran kita langsung cemas, kita langsung bernaik tinggi. Kalau kita sudah terbiasa atau sudah tahu caranya, mungkin kita akan terbiasa ya teman-teman. Kita akan santai, kita rileks, kita jaga pikiran kita. Ini hanya kecemasan kita lebih lagi tinggi ya teman-teman. Itu saja. Kalau kita memang lagi mau berjalan atau mau kemana-mana, kita harus atur kecemasan kita. Kita harus jaga, jangan sampai kecemasan kita selalu tinggi. Kalau kita mau kemana-mana, rasa cemas kita itu tinggi, kita bakalan tidak bisa kemana-mana ya teman-teman. Karena itu juga saya banget teman-teman, itu yang saya alami dulu gitu. Ketika mau pergi, padahal nggak jauh, itu rasa cemas saya datang tiba-tiba. Itu rasa cemas itu datang nggak langsung datang enggak, dia datangnya secara tiba-tiba ya teman-teman. Saya mau pergi, tiba-tiba datang rasa cemas. Kadang-kadang waktu itu saya nggak jadilah, takut, nggak jadilah nanti begini, nggak jadilah nanti takut pingsan sampai nolongin nggak ada orang gitu, takutnya mati. Dulu pikiran kita tuh selalu takutnya mati gitu ya teman-teman. Tapi yang saya rasakan ini selama hampir 4 tahun nih, sampai saya sembuh total ini ya, alhamdulillah masih dikasih umur panjang ya teman-teman. Yang saya takutin itu selalu kematian. Semua pasti bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik yang sudah yang dibilang parah lah gitu, pasti
ada yang namanya was-was, takut, cemas, takut mati, takut jatuh, takut pingsan. Itu pasti ngerasain semua itu teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya kan saya udah ada di video-video saya yang kemarin, cara mengatasi cemas, gelisah, cara-cara mengatasi pusing, kelingan, penyakit asam lambung tidak berbahaya, cara-caranya bagaimana menjaga pikiran, itu sudah saya buat di video-video yang sebelumnya ya teman-teman. Makanya kita mengatur rasa kecemasan kita ini supaya tidak cemas kita terlalu tinggi, kita harus standarin, kita harus normalin lagi supaya kita bisa beraktivitas dengan biasa, berjalan kemana-mana dengan biasa. Ada rasa cemas, ada juga jangan sampai tidak ada rasa cemas kita. Kalau kita kemana-mana rasa cemas kita nggak ada, kita bahaya juga ya teman-teman. Iya, contohnya kita kalau misalnya kita mau naik pohon, misalnya mau ambil apa buah yang ada di pohon, kita nggak punya rasa cemas, rasa takut, kita main tarik aja sampai di ujung, sedangkan batangnya sudah kecil, kita masih kan bakal membahayakan kita ya teman-teman. Maka dari itu kita mempunyai kecemasan yang standar lah, yang normal. Kita bisa ada punya rasa takut juga dan rasa berani juga. Dan jangan terlalu takut, jangan terlalu berani juga ya teman-teman. Itu yang disebut standar kecemasan kita. Pada itu kita harus menjaga, jangan terlalu cemas, jangan terlalu panik, jangan was-was. Kita harus atur pemikiran kita ya teman-teman. Kita jangan sampai dibodohin oleh pemikiran kita sendiri. Kalau rasa takut itu, rasa cemas itu hanya pikiran kita. Kita selalu dibohongi oleh pikiran kita ya teman-teman. Maka dari itu kita lawan ini pembohongan dan pemikiran kita. Sebetulnya kita itu tidak apa-apa, kita itu ini sehat, kita ini kuat ya teman-teman. Ini hanya dibodohin oleh pemikiran kita. Yang penting kita udah minum, udah makan, udah olahraga, perut kenyang, bismillah, kita mau kemana-mana itu insya Allah nggak ada apa-apa, nggak ada yang namanya jatuh, pingsan, mau mati, pasti nggak ada. Itu yang saya alami selama ini ya teman-teman. Kalau teman-teman emang mau sembuh lebih cepat, kita lawan rasa kecemasan ini dengan menetralkan rasa kecemasan kita supaya kita itu lebih cepat sembuhnya ya teman-teman. Itu aja teman-teman yang saya buat nemenin teman-teman yang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Itu pengalaman saya selama saya selalu cemas tinggi. Itu saya itu dulu tuh yang namanya kecemasan itu tuh saya cemasnya selalu tinggi ya teman-teman. Tidak pernah yang namanya saya berani kemana-mana. Cemas saya selalu tinggi, susah untuk distandarin atau dinormalin. Sangat lama, butuh waktu, enggak sebulan 2 bulan ya teman-teman, hampir tahun, 3 tahun saya itu baru bisa memahami semuanya ini. Itu yang saya alami selama ini teman-teman. Selama penyembuhan saya ini sembuhnya udah 1 tahun lebih ya, mau 2 tahun ini. Itu yang pengalaman saya. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya, karena saya ini juga lagi menunggu, biasa lagi aktivitas saya sehari-hari, ada waktu sedikit saya bikin video untuk menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Ya, buat teman-teman yang sedang mengalami, saya doakan semoga teman-teman diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran dan bisa sehat lagi, kuat lagi, bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga doakan saya, semoga saya sehat terus, kuat terus, bisa menemani, ya sekedar menemani teman-teman yang sedang mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatik ini ya teman-teman. Dan itu aja, saya akhiri video saya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak atau kata-kata yang salah atau gimana ya mohon maaf saja, karena ini sekedar pengalaman saya aja, sekedar menemani aja ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.